Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi pertemuan ke-11, mata kuliah Sistem Basis Data. Di minggu ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari minggu lalu tentang bahasa query terapan. Yang ini adalah lanjutannya, karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana membuat query, select, insert, update, delete, ya. Kemudian create database bagaimana, create table bagaimana. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas masalah join, ya. Join. Sebelum masuk ke materi join, kita harus siapkan dulu ada 3 tabel yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan perintah join pada materi ini, yaitu ada tabel mahasiswa, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Saya sudah bikin di sini, ya. Di sini saya pilih tadi sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Saya sudah bikin database. Salah satunya database-nya adalah database perkuliahan, ya. Di mana di database perkuliahan ini saya sudah membuat beberapa tabel. Antara lain seperti yang ada di slide. Ada 3 tabel yang saya buat. Jika teman-teman ingin melatih untuk materi hari ini, bisa membuat tabel dan isi datanya sesuai dengan yang ada di slide mata kuliah. Saya udah bikin 3. Coba cek dulu. Nah, ini adalah tabel yang akan kita gunakan di studi kasus di minggu ke-11 ini, ya. Ada 3 tabel mahasiswa, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Kita akan belajar tentang join, ya. Join ini digunakan untuk memilih data dari 2 tabel atau lebih. Arti join ini adalah menggabungkan, ya. Menggabungkan 2 buah tabel atau lebih. Yang pertama ada yang namanya inner join. Inner join ini adalah menggabungkan 2 tabel, di mana di antara 2 tabel datanya bersesuaian. Kalau kita lihat di dalam bentuk gambar himpunan ini, berarti antara himpunan A dengan himpunan B ini adalah datanya bersesuaian. Jadi yang dikatakan join adalah ada di tabel A dan ada juga yang di tabel B di sini, ya. Seperti irisan. Ini adalah inner join. Syaratnya apa? Untuk yang inner join, syaratnya adalah harus ada atribut yang sama di antara 2 tabel atau lebih tersebut. Misalnya, di sini kita lihat ada contoh inner join, select nilai titik name, mahasiswa titik nama. Nah, ketika kita melakukan proses join, ingin memanggil atribut yang ada di salah satu tabel, kita harus berikan referensi dia dari tabel yang mana. Jadi misalnya kalau select nilai titik name, ini artinya adalah kita akan memanggil atribut name di tabel nilai. Atribut name di tabel nilai. Kemudian kita juga bisa memanggil atribut nama di tabel mahasiswa. Kemudian kita panggil atribut kode MK di tabel nilai. Jadi nilai titik name artinya adalah tabel mana, atributnya apa. Tabel mana, atributnya apa. Tabel mana, atributnya apa. Itu untuk join. Jika lebih dari 1 tabel yang digunakan. Jadi supaya kita mengetahui bahwa atribut ini ada di tabel yang mana. Jika tidak menggunakan join, hanya ada 1 tabel, kita tidak perlu memberikan referensi dia dari tabel yang mana. Ya. Jadi kalau misalnya kasus ini, contohnya adalah misalnya select nilai titik name, mahasiswa titik nama, nilai titik kode MK, nilai titik NIT, artinya ada nanti di dalam yang ingin kita tampilkan ke layar adalah ada NIM, nama, kode MK, dan NIT. From nilai, inner join mahasiswa. Nah, antara nilai dengan mahasiswa ini bisa dijoinkan dengan catatan atau dengan syarat adalah ada atribut yang sama di antara tabel nilai dengan tabel mahasiswa. Yaitu, di sini terlihat atribut yang sama adalah NIM. Di tabel NIM, sini ya, kalau kita lihat, di tabel nilai, ini
ada NIM, kemudian di tabel mahasiswa ada NIM, maka bisa dikatakan bahwa tabel mahasiswa dengan tabel nilai ini bisa dijoinkan. Tapi tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah ini tidak bisa dijoinkan, karena tidak ada atribut yang sama. Tapi kalau tabel nilai dengan tabel mata kuliah, ini kita bisa joinkan, karena ada atribut yang sama, yaitu kode MK ya. Kalau misalnya kita ingin tuliskan seperti yang ada di slide ya, select nilai titik NIM, mahasiswa titik nama, nilai titik kode MK, nilai titik NIT, from nilai inner join mahasiswa on. Syaratnya nilai titik NIM sama dengan mahasiswa titik NIM. Nah, maka akan muncul di sini, kita akan lihat akan muncul NIM, nama, kode MK, dan NIT disesuaikan ya. Karena tadi berdasarkan NIM, maka kita harus lihat. Kalau kita lihat di sini, di tabel mahasiswa ini, total mahasiswa itu kan ada 8. Kemudian di tabel nilai ini, mahasiswa yang nilainya sudah ada itu adalah 6. Nah, kemudian hasilnya nanti adalah disesuaikan, disamakan. NIM yang ada di tabel nilai dengan NIM yang ada di tabel mahasiswa disamakan. Misalnya NIM 10, 29, 6, 8, 32 ada nggak di tabel mahasiswa? Jika ada, dimunculkan di sini. Maka itu adalah hasil dari inner join dari dari 2 buah tabel atau lebih. Nah, di dalam join ini, selain ada inner join, ada yang namanya left join atau left outer join. Ini adalah menggabungkan 2 tabel, di mana di antara 2 tabel datanya bersesuaian, dan juga semua record pada tabel sebelah kiri. Artinya kalau namanya left join, ini kan left artinya kiri. Kita menggabungkan 2 buah tabel dengan data yang bersesuaian, dan karena left join, maka kita harus tampilkan seluruh tabel yang ada di sebelah kiri, meskipun tabel sebelah kanannya adalah kosong. Jadi kita tampilkan yang mana nanti tabel sebelah kiri, yang mana nanti tabel sebelah kanan. Kita lihat contoh. Jadi misalnya tabel yang ada query ya, select mahasiswa titik NIM, mahasiswa titik nama, nilai titik kode MK, nilai titik sama ya seperti yang tadi, tetapi perintahnya adalah from mahasiswa left outer join nilai on nilai titik NIM sama dengan mahasiswa titik NIM. Nah, kita fokus di left outer join ini. Yang dikatakan tabel sebelah kiri adalah ketika kita melihat left outer join, kiri dari left tetap pandangan mata melihat left outer, sebelah kiri itu adalah mahasiswa. Sebelah kanan itu adalah nilai gitu ya. Jadi dari sini kita lihat dari yang mana sih left, yang mana sih right nanti ya. Yang mana sih tabel sebelah kiri? Nah, kiri dari left adalah mahasiswa. Kanan dari perintah left outer adalah nilai. Maka karena katanya adalah left outer join, maka yang ditampilkan seluruh tabel yang ada di seluruh atribut yang ada di tabel mahasiswa ditampilkan, meskipun di tabel nilainya nanti kosong. Kita coba tuliskan di sini. Kita rubah sedikit yang tadi ya. From di sini mahasiswa. Jadi mahasiswa itu posisinya adalah di sebelah kiri. Kemudian kita bikin left outer join tabel
tabel nilai ya, nilai nilai on nilai titik name sama dengan mahasiswa titik name. Oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau dia pakai yang inner join, dia harus menyamakan antara tabel kanan maupun kirinya sama aja. Tetapi kalau left outer join, maka dia akan minta memunculkan baris data yang bersesuaian dan menampilkan seluruh atribut yang ada, seluruh baris atau record yang ada di tabel sebelah kiri karena left. Jadi left outer kiri dari perintah ini adalah si tabel mahasiswa, maka dimunculkan semua tabel mahasiswa meskipun isinya kosong nanti. Isinya kosong ya. Seperti ini. Bagaimana jika dia adalah yang right join atau right outer join? Sama dengan left join, dia nanti akan menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel itu datanya bersesuaian dan juga semua record pada tabel sebelah kanan itu dimunculkan ke layar meskipun tabel sebelah kirinya adalah kosong. Nah, ini contoh dari, nah kalau kita lihat di sini, ini adalah query untuk membuat right join atau right outer join. Yang mana tabel sebelah kanan, yang mana tabel sebelah kiri ini. Kita melihat right outer join, kanan dari tulisan right outer join ini adalah mahasiswa. Kirinya adalah nilai. Karena dia right, maka menampilkan seluruh baris yang ada di tabel mahasiswa, meskipun nanti isinya ada yang kosong. Jadi tampilkan saja. Kita coba bikin. Sebenarnya ini dibolak-balik ya. Kita pindahkan posisinya. Ini kita pindahin jadi mahasiswa. Nanti hasilnya sama dengan yang di left. Karena dia posisinya hanya dipindah-pindah aja. Mahasiswa, right. Sorry. Ini nilai. Dah, gitu aja. Bagaimana hasilnya? Sama ya dengan ini. Nah, seperti itu. Baik right maupun yang left. Contoh lain. Misalnya di sini ada tampilkan data yang mempunyai nilai sama antara ID provinsi nih. Kita lihat di sini. Ada tabel kota, ada tabel provinsi, di mana tabel kota itu ada 3 atribut, ID kota, nama kota, dan ID provinsi. Kemudian ada tabel provinsi, ID provinsi, dan nama provinsi. Perintahnya adalah tampilkan data-data yang mempunyai nilai sama antara ID provinsi pada tabel kota maupun ID provinsi pada tabel provinsi. Jadi di antara tabel kota dengan tabel provinsi ini ada atribut yang sama yaitu ID provinsi sama-sama. Jadi ini bisa dilakukan join. Bagaimana perintahnya? Select bintang, jadi dia munculkan secara keseluruhan dari atributnya. From. Nah, inner join dari tabel kota dengan tabel provinsi, ini syaratnya adalah ini tadi. On, jadi ada ID provinsi di tabel kota sama dengan ID provinsi di tabel provinsi. Nanti hasilnya seperti ini. Maka dimunculkan seluruhnya. Jadi nanti ada ID provinsinya jadi gabung. Jadi ada 2 ID provinsi karena tadi dia mintanya ini. Bintang. Nah, bagaimana jika kita ingin menampilkan hanya nama kota dan nama provinsi saja? Jadi kalau misalnya nama kota dan hanya nama provinsi, nama kota itu kan ada di tabel kota. Jadi kita select tabel kota titik nama kota, koma, TB provinsi titik nama provinsi, from TB kota, tabel kota, inner join tabel provinsi, pakai on.
Syaratnya apa? Ini tadi. Maka nanti yang muncul adalah ini. Nama kotanya apa, nama provinsinya apa. Nah, ini yang inner join. Nah, ini yang left join ya. Tadi yang dikatakan. Bagaimana jika left join? Nah, kalau misalnya di perintah ini kan ada left join. Nah, yang mana tabel sebelah kiri? Left. Kita lihat left join. Kiri dari left join adalah ini. Tabel kota. Kanannya nanti tabel provinsi. Maka dimunculkan seluruh dari tabel kota. Tabel kota itu ada 6 atribut. Jadi nanti akan dimunculkan meskipun nanti ada ID provinsi yang kosong. Nah, itu. Bagaimana jika yang dia adalah right join? Nah, kalau right join bagaimana? Kalau right join adalah menampilkan isi data dari dua tabel yang bersesuaian dan kita akan memunculkan atau menampilkan seluruh tabel yang ada di posisi sebelah kanan meskipun tabel sebelah kirinya nanti ada yang kosong. Jadi right join kita lihat yang manakah tabel sebelah kanan karena dia mintanya right. Kanan dari right join ini adalah ini. Tabel provinsi. Maka nanti akan dimunculkan tabel provinsi seluruhnya meskipun nanti ada yang kosong. Nah, ini contohnya ada yang kosong di sini. Tabel provinsi itu kan ada 5 ya. Nah, sisanya nanti kosong. Nah, itu tadi yang join ya, baik inner join maupun yang left join maupun yang right join. Nah, sekarang ada data akses. Data akses ini di minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa data akses ini adalah memberikan sebuah hak ataupun menarik sebuah hak kepada user. Jadi kalau misalnya di dalam data akses ada yang namanya grant dan nanti ada yang namanya revoke. Grant ini adalah memberikan hak akses atau hak istimewa pengguna. Sintaksnya bagaimana? Grant hak akses on nama DB-nya apa? Tuh nama pemakainya siapa? Boleh pakai identify by password, boleh ya. Jadi semua yang huruf siku ini adalah opsional, boleh dituliskan, boleh tidak. Misalnya, contohnya, hak aksesnya itu apa aja? Pertanyaannya kan gitu. Hak akses yang diberikan itu adalah mulai dari select, insert, update, dan delete. Jadi misalnya gini perintahnya. Contohnya, berikan hak akses kepada Adi. Artinya usernya adalah Adi. Untuk menampilkan. Menampilkan ini adalah select. Nilai final test. Jadi yang mau ditampilkan itu hanya atribut final test aja dari tabel nilai. Maka perintahnya adalah grant, katanya ingin menampilkan berarti select. Yang mau ditampilkan adalah atribut final, pakai dalam kurung. Kepada siapa? Dari tabel, dari atribut final aja yang ditampilkan di tabel nilai kepada siapa? To Adi. Jadi kalau udah ada kata to, berarti ini adalah grant. Grant, pasangannya adalah to ke siapa? Usernya. Ini adalah Adi. Adi ini adalah user. Jadi kalau misalnya mahasiswa, maka nanti to usernya siapa? Usernya adalah mahasiswa. Ini memberikan hak akses. Bagaimana untuk menarik hak akses? Untuk menarik hak akses adalah diberikan dengan perintah atau sintaks revoke. Penulisannya adalah revoke hak akses on nama DB from nama pemakainya. Jadi langsung aja revoke gitu ya. Jadi misalnya nih, tadi hak aksesnya apa aja? Tadi saya sebutkan bahwa hak akses itu terdiri dari select, insert, update, dan delete. Misalnya, tarik kembali dari Adi. Hak akses untuk menampilkan nilai final test. Tadi udah diberikan, sekarang ditarik kembali. Maka tulisannya atau sintaks SQL-nya adalah revoke, select, final tadi dari tabel nilai, from Adi. Jadi kalau grant, pasangannya adalah to. Kalau revoke, pasangannya adalah from. Jadi ditarik dari hak aksesnya dari user tersebut.
Kemudian ada data integrity, ini adalah untuk recovery table ya. Kembalikan keadaan data mahasiswa seperti pada saat sebelum terjadi kerusakan, maka perintahnya adalah recover tabel mahasiswa. Kemudian ada auxiliary, ini adalah digunakan untuk melakukan proses mengekspor data dari tabel ke file lain. Misalnya di sini perintahnya ini ya, select into out file, nama filenya apa. Ini misalnya ubah semua data mahasiswa ke bentuk ASCII dan disimpan ke file teks di directory. Directory-nya apa ini? home/ad dengan pemisah antar kolomnya adalah ini. Maka perintahnya seperti ini. Select bintang from mahasiswa into out file. Nama file nanti di tempat penyimpanannya nanti adalah link nama filenya itu di sini. Maka nanti field terminated by ini. Jadi pemisahnya adalah garis ini. Nanti akan muncul di dalam file teks tersebut dengan pemisahnya antar kolomnya adalah seperti ini. Ini adalah auxiliary. Kemudian bisa juga kalau tadi dia adalah ini select into file adalah mengekspor data dari tabel ke file lain, kita juga bisa melakukan load. Artinya adalah sintaks query untuk impor data dari file lain untuk masuk ke dalam tabel kita. Load data in file. Misalnya nama pet-nya tadi apa, terus dimasukkan ke dalam tabel yang mana. Ya. Jadi misalnya tadi kita ingin memasukkan data-data dari file teks yang berada pada directory ini, kita memasukkan ke dalam tabel mahasiswa 2. Pemisahnya adalah antar kolom dalam file teks adalah ini. /t. Maka load from pet-nya apa, terus dimasukkan ke mana? Ke tabel apa? Into mahasiswa 2. Field terminated, nanti pemisahnya adalah ini. Proses import data dari luar file untuk masuk ke dalam tabel kita. Kalau tadi select itu out file, itu adalah kita melakukan proses ekspor, menyimpan file kita ke luar ya, atau data kita diekspor ke file yang lain. Kemudian bisa juga rename table, kita melakukan proses perintah untuk merubah nama tabel yang tadinya misalnya nih nama yang lamanya adalah rename table mahasiswa, kita rubah menjadi mahasiswa. Itu pakai perintah rename table mahasiswa MHS to mahasiswa. Bisa seperti itu. Kemudian kita bisa lakukan yang namanya fungsi agregat. Kita bisa menggunakan fungsi agregat. Fungsi agregat ini adalah beberapa syntax query yang digunakan untuk melakukan query agregat ya. Contoh-contoh dari query agregat ini adalah untuk menghitung jumlah record dari tabel mahasiswa, untuk menghitung jumlah sum total dari kolom yang tipe datanya numerik. Bisa juga kita mau mencari nilai paling minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata. Jadi biasanya ini digunakan untuk tabel-tabel yang tipe datanya adalah numerik atau integer atau number ya. Jadi contoh yang pertama ini adalah perintah count. Select count ini digunakan untuk menghitung jumlah record atau jumlah baris. Jadi ini perintahnya adalah select count bintang from mahasiswa. Misalnya di sini kita coba select count. Kita mau lihat jumlah baris dari tabel mahasiswa itu ada berapa. Kalau misalnya tabelnya barisnya sedikit, kita nggak perlu pakai begini. Nggak perlu pakai perintah select count ini ya. Kenapa ini nggak bisa? Nah ini. Jadi barisnya ada 8. Kalau kita bisa hitung hanya 8 ya, nggak perlu kita pakai perintah select count. Tapi kalau misalnya barisnya itu ada ribuan, kan kita nggak mungkin menghitungnya secara manual. Maka kita bisa masukkan perintah ini, select count bintang from dari tabel mana ya. Kemudian
Sum digunakan untuk menghitung total dari kolom yang mempunyai tipe datanya numerik atau number atau integer ya. Misalnya kita mau menghitung jumlah SKS dari tabel mahasiswa. Nah, ini ada perintah gini. Select sum. Ini nama atribut yang mau kita sumkan ya, yang mau kita jumlahkan. SKS yang mau kita jumlahkan. Biasanya ini tipe datanya adalah yang integer atau numerik atau number. Nah, ada tulisan S total SKS. Ini adalah kita memberikan judul sementara di tabel ketika kita ingin melakukan query, sehingga nanti kita tahu bahwa yang kita jumlahkan itu apa ya dari tabel mahasiswa. Select SKS. Kalau misalnya kita nggak pakai S total SKS, coba akan muncul. Tapi nanti di judul ininya, apa nih namanya nih, atributnya, tulisannya gini, sama SKS sesuai dengan ini. Nah, tetapi jika kita memberikan kata-kata S total SKS misalnya ya, nah maka nanti di nama atributnya kan seperti ini, total SKS, berbeda. Jadi ini hanya memberikan judul sementara supaya ketika dia tampilkan di layar, kita bisa tahu, oh ini maksudnya total SKS, ini yang nilainya ada 7 ya. Benar ya, from mata kuliah. Ada 7 kan SKS-nya nih. 2 tambah 3 tambah 2, berarti 7. Jadi kita pakai fungsi agregat select sum SKS, S total SKS from mata kuliah, nanti hasilnya adalah ada 7 total SKS-nya. Kemudian kita bisa melakukan fungsi agregasi yang lain adalah melakukan hitung rata-rata dari data yang dari dalam sebuah kolom, di mana nanti rata-rata ini adalah yang menggunakan tipe datanya adalah numerik integer atau number ya. Pakai perintah average. Misalnya kita mau lihat rata-rata nilai akhir mahasiswa final ya. Maka kita berikan perintah select average dari tabel final. Coba kita lihat kalau tabel nilai. Nah, ini kita coba lakukan rata-rata dari tabel nilai ini berapa. Pakai petik ya untuk memberikan judul sementara karena dia adalah karakter ya. From nilai. Nah, nilai rata-ratanya adalah 60. Ini ada 60. Bagaimana kalau kita mau melakukan ini? Menghitung nilai paling minimum dari tabel, dari sebuah atribut atau kolom ya, yang tipe datanya adalah integer atau number. Soalnya kita mau bikin nilai minimum. Kalau nilai minimum kita nanti akan munculnya kan 1. Jadi kita nggak perlu pakai dari tabel final from nilai. Maka final itu nilai final paling minimumnya segini. Kalau maksnya berapa? Misalnya kita tuliskan nilai maksimal, nilai tertingginya dari final itu berapa? 90 gitu. Kalau misalnya kita mau ngecek nilai max dari mid itu berapa? Oh, ternyata kalau mid itu nilai paling tinggi 90. Nilai minimumnya berapa? Kita bisa tuliskan. Oh, ternyata 55 nilai paling kecil. Nah, ini adalah fungsi-fungsi agregat yang bisa kita lakukan ya, kita buat. Ini ada yang namanya subquery. Subquery ini adalah subselect yang dapat digunakan di clause aware dan having ya. Ini seperti subquery ini adalah ada subquery, nested query atau query bersarang. Jadi ada
subquery di dalam query. Ada aturan-aturan yang digunakan untuk membuat subquery. Klausa order by tidak boleh digunakan di subquery. Order by hanya dapat digunakan di pernyataan select luar. Klausa subquery select harus berisi satu nama kolom tunggal atau ekspresi kecuali untuk subquery yang menggunakan kata kunci exist. Secara default, nama kolom di subquery mengacu ke nama tabel di klausa from, jadi harus balance. Yang ingin dicari misalnya name, maka nanti name ini adalah sebagai hasil untuk mencari select yang ada di luarnya gitu ya. Saat subquery adalah salah satu dua operan dilibatkan di pembandingan, subquery harus muncul di sisi kanannya ya. Nah, ini bagaimana penggunaan any dan all. Jika subquery diawali kata kunci all, syarat hanya akan bernilai true atau benar jika dipenuhi semua nilai yang dihasilkan subquery. Jadi kalau all itu berarti semuanya harus true. Jika subquery diawali kata kunci any, syaratnya adalah bernilai true jika dipenuhi sedikitnya satu. Jika ada minimal satu true, maka muncul kalau pakai kata kunci any ya. Kemudian ada yang penggunaan exist dan not exist. Exist akan mengirim nilai true jika dan hanya jika terdapat sedikitnya satu baris di tabel hasil yang dikirim oleh subquery, dan exist mengirim nilai false jika subquery mengirim tabel kosong. Begitu juga yang non exist. Jadi kalau yang exist ini mengirim nilai true jika dan hanya jika terdapat sedikit satu baris di tabel yang dikirim oleh subquery itu mengirim nilai false. Nah, ini ada contoh dari subquery. Ya, misalnya kita mau ini. Kenapa sih kita lakukan subquery? Ada query di dalam query. Karena kalau hanya pakai satu tabel aja nggak bisa. Jadi misalnya gini, ambil nilai mid dan nilai final dari mahasiswa yang namanya Astuti. Nah, gimana caranya? Kita coba lihat aja dulu tabelnya. Coba kalau mahasiswa nih pengen tahu from nilai ya. Jadi ada dua tabel ini. Katanya gini, tampilkan mid dan nilai final dari tabel nilai, tapi yang namanya Astuti. Nah, kalau misalnya kita lihat di tabel nilai, kita nggak bisa hanya ngambil dari tabel nilai. Karena di tabel nilai itu nggak ada nggak ada atribut nama, adanya nim. Sementara kita mau tahu namanya siapa yang mendapatkan nilai mid dan nilai final ini. Maka disitulah kita perlu adanya subquery atau nested query atau query di dalam query. Bagaimana perintahnya? Nah, coba dicek di tabel nilai ini nggak ada nama, tapi ada nim. Nah, nim inilah acuan kita untuk mencari nama di tabel mahasiswa. Berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari nim dari tabel nilai ini yang sudah punya nilai mid dan final. Nah, nim ini nanti jadi acuan. Kalau misalnya nimnya 10296832, namanya siapa? Mengacu ke tabel mahasiswa, yaitu Nur Hayati. Maka penulisannya seperti apa ini? Select mid, final, from nilai, where. Nim sama dengan dicari di tabel mahasiswa itu yang namanya Astuti itu nimnya berapa. Gitu. Jadi nanti akan memunculkan, jadi yang di dalam kurung ini yang di dalam kurung, ini adalah query di dalamnya, hasil dari yang di dalam kurung ini nanti menghasilkan sebuah nim si Astuti. Nah, nim inilah nanti yang akan kita gunakan untuk memanggil nih, yang nim ini, midnya berapa, finalnya berapa. Seperti itu. Kita coba select mid, final, from nilai, where, nim sama dengan, pakai sama dengan ya, select, nah, nim, karena dia minta nim,
Maka di query dalamnya kita juga harus cari NIM-nya. NIM from. Nah, kita cari di mahasiswa. Mahasiswa where namanya siapa? Namanya adalah si Astuti. Where nama sama dengan pakai petik karena kita memanggil si Astuti nih. Tipe datanya karakter Astuti tutup kurung. Nah, maka akan muncul. Nah, kita lihat di sini. Yang dieksekusi duluan adalah yang di ini apa namanya ini query yang di dalamnya. Jadi yang dieksekusi kedua ada ini. Kita harus cari dulu select name from mahasiswa yang namanya adalah Astuti. Jadi nanti dia akan manggil di sini tabel mahasiswa. Dia akan lihat si Astuti ini NIM-nya berapa. Nah, NIM-nya adalah 10296126. Nah, hasil dari NIM inilah nanti ini kan where NIM. NIM inilah nanti yang akan digunakan untuk memanggil si mid dan final di tabel nilai 10296126 ini. Maka muncul mid-nya 70, finalnya 90. Karena yang diminta atribut yang dimunculkan adalah mid, final, maka seperti ini. Mid dan finalnya muncul. Ini yang namanya subquery. Kemudian yang kedua adalah ini ambil nilai kode mata kuliah mid dan final dari mahasiswa yang tinggal di Jakarta. Dia pakai in. Nih. Karena yang tinggal di Jakarta mungkin nggak satu anak, ada banyak. Jadi pakai perintahnya adalah in. Select kode MK, mid, final, from nilai, where, NIM, in. Jadi siapa aja tuh pakai in, nggak pakai sama dengan. Kalau tadi pakai sama dengan karena kita mengambil hanya si Astuti aja. Kalau ini kita akan cari nilai kode mata kuliah mid dan final dari mahasiswa yang tinggal di Jakarta. Karena yang tinggal di Jakarta bisa lebih dari satu, maka kita nggak pakai sama dengan, tapi pakai in. In, select, NIM from mahasiswa, where, jadi dia cari where, di mana nih yang alamatnya di Jakarta, dia panggil semua. Jakarta. Nah, maka dia akan muncul. Yang pertama adalah dia masuk dulu ke sini. Dia akan eksekusi query yang di dalamnya. Select name from mahasiswa yang alamatnya Jakarta. Maka dia cari dulu di sini. Yang alamatnya Jakarta dari tabel mahasiswa mana aja. Ini kan ada 2 ya. Ada 3. Ada 3 ini Jakarta. Tapi ada 3 ini dicek lagi di sini. Mana nih yang 3 NIM ini yang sudah punya mid sama final. Oh, ternyata hanya ada 2. Si kakak 021 dan KD 132. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kenapa pakai in? Karena bisa aja nilai yang hasil dari query yang di dalam itu bisa lebih dari 1, maka pakai in. Jika hanya 1 yang ingin dicari, pakai yang ini, sama dengan. Kemudian yang ketiga, kita coba lihat, ambil nama-nama mahasiswa yang mengikuti ujian. Berarti kata-kata gini, yang mengikuti ujian, maka kita pakai ini. Exist. Ya. Select. Kita ambil nama-nama mahasiswa yang mengikuti ujian. Berarti kita cari dulu NIM di tabel nilai itu siapa aja, baru kita munculkan, baru kita tarik hasil dari NIM-NIM yang ada di tabel nilai itu untuk dipanggil namanya di tabel mahasiswa. Seperti itu logikanya. Select nama from mahasiswa. Nah, karena ingin dimunculkan nama mahasiswa ya.
from mahasiswa, where yang ikut, maka exist. Select. Nah, syarat dia ikut ujian adalah, syarat dia sudah memiliki nilai adalah ada NIM-nya di tabel nilai. Where NIM from nilai, select NIM from nilai where nilai titik NIM sama dengan mahasiswa titik NIM. Select NIM mahasiswa titik NIM. You have an error. Select NIM from nilai. Select NIM nama, select nama from mahasiswa. Access, select NIM from nilai where nilai titik NIM sama dengan mahasiswa titik NIM. Mana yang salah nih? Select nama from mahasiswa where exist kurang S. Nah, ini nanti akan muncul gini. Dia akan memanggil siapa-siapa aja yang sudah mengikuti, yang memiliki, yang mengikuti ujian ya. Syarat yang mengikuti ujian berarti dia memiliki mid dan finalnya ya. Nah, ini yang mengikuti ujian. Nah, nomor 4, ambil nama mahasiswa yang tidak mengikuti ujian. Ya udah, tinggal kita tuliskan not exist. Tambahin di sini not. Maka sisanya Fintri dan Tulisar. Nah, seperti ini ya. Ini adalah subquery yang dilakukan ketika kita membutuhkan lebih dari satu tabel, karena nggak bisa hanya ada satu tabel. Hanya kita membutuhkan bisa lebih dari satu tabel untuk menyelesaikan kasus-kasus yang akan kita lakukan ya. Seperti itu. Sampai di sini materi tentang bahasa query 8. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.